Lanjutan kasus ruda paksa atau pemerkosaan dengan terdakwa HW kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Dalam duplik yang disampaikan, terdakwa minta agar tidak dihukum mati. Sidang lanjutan ruda paksa dengan terdakwa HW kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan duplik atau jawaban dari replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa menyampaikan isi duplik terdakwa tidak bisa disampaikan karena sidang dinyatakan tertutup. Duplik harus disampaikan secara menyeluruh kepada hakim. Isi kami mohon maaf tidak bisa menginformasikan, namun yang pada isinya intinya kami adalah menjawab secara utuh menyeluruh tentang replik dari jaksa, dan tentu kami sebagai pembela adalah isinya membela terdakwa, itu aja. Sesuai dengan permohonan, sesuai dengan duplik yang diajukan oleh penasihat hukum, kemudian dia juga mengatakan minta diberi keringanan hukuman dan diberi kesempatan untuk bisa merawat dan membesarkan anaknya. Itu aja. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman mati, ditambah dengan pidana kebiri kimia, serta menyita seluruh aset terdakwa. Tuntutan ini karena terdakwa diduga meruda paksa belasan santriwatinya hingga ada yang melahirkan. Rencananya sidang akan dilanjutkan pada 15 Februari mendatang dengan agenda pembacaan putusan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Iya, kasus ini terus bergulir di mana pelaku meminta keringanan atas tuntutan jaksa, yakni hukuman mati dan dihukum kebiri kimia. Ustaz, dalam Islam kita mengenal hukum kisos, yakni nyawa dibayar nyawa, tangan diganti tangan, dan seterusnya. Dalam kasus yang kita sudah lihat tadi, apakah HW itu pantas dihukum mati? Dan kita tahu bahwa pelaku sudah meminta maaf, namun bagaimana menurut Ustaz akan hal ini? Ya, Mbak Utri, bahwa hukuman mati betul ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW yang kita kenal dengan hukum kisos, yaitu disesuaikan dengan amal perbuatannya, nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan seterusnya sebagaimana di surat Al-Maidah. Karenanya ada dua hal. Yang pertama adalah itu adalah patokan atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, implementasi di lapangan juga ada kewenangan dari pihak yang berwajib, dari hakim atau dari jaksa. Karena pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ini menyangkut tentang kehormatan. Nabi sendiri mengatakan tidak halal darah seseorang melainkan karena tiga hal. Artinya boleh hukuman mati manakala dia membunuh, yaitu kisos, atau yang kedua adalah dia menzinahi wanita. Apalagi yang dizinahi adalah maaf ya, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, dalam tanda kutip sekarang adalah anak didiknya, peserta didiknya, atau santriwantinya. Demikian juga mereka yang lari dari peperangan. Ini bahasa Nabi. Dengan demikian maka dibolehkan. Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan dalam konteks hukum, pertimbangan hakim, pertimbangan jaksa, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi kalau kemudian kita ditanya bahwa ada memang hukuman mati tidak hanya karena hukum membunuh, ya maka dibunuh, tetapi juga dikategorikan oleh Nabi SAW, yaitu manakala perzinahan itu melibatkan orang yang terdekat. Dalam hadisnya memang antuzani bihalilati jarika, termasuk kalau ia berzina dengan tetangganya. Kenapa? Karena itu orang terdekat, orang yang harusnya kita lindungi, orang yang harusnya kita sayangi, orang yang harusnya mendapatkan perlindungan dari kita. Karenanya di sini pula alasannya adalah karena persoalan kehormatan seseorang, bahkan ini akan menjadikan rancu pada keturunannya, dan tentu akan ada hal-hal yang menyulitkan keadaan anaknya ketika lahir, ya beberapa anak-anak perempuan tadi para santriwati, ya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dicarikan jalan keluar. Namun secara konsekuensi hukum memang ada hukuman mati, tidak hanya atas ya sebuah perilaku pembunuhan, tapi perilaku yang lain termasuk merusak kehormatan orang lain, maka itu juga layak untuk mendapatkan hukuman ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku. Demikian insya Allah.
Kemudian Ustaz, bagaimana kita menjawab pandangan orang yang kontra dengan hukuman mati, di mana mereka mengatakan bahwa mencabut nyawa itu adalah hak prerogatif Tuhan, bukan tugas manusia. Bagaimana menurut Ustaz? Masya Allah, saya sangat setuju bahwa kematian ada di tangan Allah. Maka biarlah Allah yang mencabut nyawa kita. Tapi Allah menggariskan bahwa ada perilaku-perilaku, ada perbuatan manusia yang merusak manusia. Perbuatan manusia yang merusak nyawa atau kehormatan manusia. Dan ini menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa Allah membenarkan itu. Nabi membenarkan itu. Kenapa? Karena di surat Al-Maidah ayat 30 dalam rangka menjaga nyawa, menjaga kehormatan manusia, menjaga satu nyawa, nilainya menjaga semua nyawa. Jika tidak, berarti kita tidak menjaga nyawa yang itu amat sangat mahal di sisi Allah. Justru ungkapan tadi adalah menunjukkan bahwa kita harus menjaga nyawa kita, bahwa kita harus memenuhi hak tubuh kita. Inna li jasadika alaika haqqa. Sungguh kata Nabi, jasadmu ada hak untuk engkau jaga kesehatannya, engkau jaga keberlangsungannya. Bukan hanya jiwa kita, bukan hanya nyawa kita, tapi keluarga kita. Sampai orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membela diri, membela keluarganya, membela hartanya, dicatat syahid. Kalau ia melawan misalnya perompak atau orang yang akan memperkosa, ia kemudian melawan dan terbunuh, maka dikategorikan oleh Nabi orang yang melindungi, mempertahankan diri, apakah karena hartanya, karena kehormatannya, atau karena nyawanya, malah dikategorikan syahid di jalan Allah. Baik Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya.